Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan sehat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Adapun kaidahnya, yang pertama adalah isi paragraf. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Paragraf dapat dikatakan baik apabila gagasan pokok paragraf itu sudah sepenuhnya dikembangkan dan diuraikan secara jelas. Sebuah paragraf bisa terdiri atas satu buah kalimat, dua buah kalimat, atau bahkan lebih. Sering ditemukan suatu paragraf berisi lebih dari 5 buah kalimat. Walaupun paragraf itu mengandung beberapa kalimat, tidak satu pun dari kalimat-kalimat itu bergeser dari hal yang dibahas. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deskripsi. Deskripsi di sini adalah suatu bentuk paragraf yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dituliskan oleh penulisnya. Deskripsi lebih memberi gambaran verbal terhadap sesuatu yang akan ditulis, baik itu manusia, objek, penampilan, pemandangan, maupun kejadian. Yang berikutnya adalah paragraf eksposisi. Eksposisi merupakan penulisan bentuk pemberitahuan atau memberikan informasi mengenai suatu objek tertentu. Paragraf eksposisi disebut juga sebagai dengan pemaparan. Tujuannya adalah untuk menampilkan atau memaparkan sosok objek tertentu yang hendak dituliskan. Penyajiannya tertuju pada satu unsur dari objek itu saja, dan teknik pengembangannya dapat menggunakan analisis kronologis atau analisis keruangan. Yang berikutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi di sini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar pembaca membenarkan pendapat, gagasan, atau sikap yang kita ungkapkan dalam karangan. Karangan ini selalu memuat alasan atau argumen atau bantahan yang memperkuat atau menolak sesuatu guna memengaruhi keyakinan pembaca. Yang berikutnya, paragraf persuasi. Paragraf persuasi di sini adalah paragraf yang berisi paparan berdaya bujuk, berdaya ajak, ataupun berdaya imbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti apa yang disampaikan oleh penulis. Biasanya paragraf persuasi ini digunakan pada iklan-iklan, brosur, atau juga slogan. Yang berikutnya adalah paragraf narasi. Narasi adalah tulisan berbentuk karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian menurut urutan waktu terjadinya. Yang dimaksud dapat memberikan makna kepada sebuah atau rentetan kejadian sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita tersebut. Jadi, di dalam teks laporan hasil observasi, biasanya paragraf yang digunakan adalah paragraf deskripsi. Karena pada paragraf deskripsi di sini dituntut penulis untuk menjelaskan, melukiskan sesuatu objek
dengan sedetail-detailnya sehingga pembaca dapat melihat, merasakan, mendengar, maupun mencium apa yang dituliskan oleh penulis. Dan dalam paragraf biasanya terdapat yang namanya ide pokok paragraf. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf terlebih dahulu dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, tentukan kalimat utamanya. Biasanya kalimat utama terdapat di awal paragraf atau di awal kalimat, di akhir, atau juga bisa di tengah-tengah paragraf. Yang berikutnya, tandai kalimat utama tersebut jika sudah ketemu. Nah, jika sudah ketemu, kita bisa menentukan bahwa itulah ide pokok dari paragraf tersebut. Karena pada dasarnya, kalimat utama itu sama dengan halnya ide pokok paragraf. Berikut contoh menentukan ide pokok paragraf. Di sini saya memiliki satu buah paragraf yang bunyinya, bayam merupakan tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik, namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting. Dari paragraf ini bisa kita tentukan kalimat utamanya ada di akhir paragraf yang berwarna orange. Kalimat utamanya berbunyi, tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ide pokoknya adalah bayam sebagai sumber zat besi yang penting. Baiklah, sekarang coba tentukan kalimat utama dan ide pokok dari contoh yang saya berikan ini. Jika sudah, cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah saya buat. Kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Kunyit digunakan sebagai bumbu masakan. Sedangkan ide pokoknya gabungan. Kunyit digunakan sebagai bumbu masakan dan obat-obatan. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan.